Halo, perkenalkan nama kakak Jessica. Halo adik-adik, kenalin aku Kak Stacy dari Universitas Kristen Petra. Halo adik-adik, kenalin aku Kak Glenn dari Universitas Kristen Petra. Halo adik-adik, kenalin aku Irin Cynthia dari Universitas Kristen Petra. Halo adik-adik, kenalin aku Kak Sharon dari Universitas Kristen Petra. Nah, kali ini Kak Jessica dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang sudut. Kalian tahu nggak sih sebenarnya benda-benda di sekitar kalian itu semua sangat berhubungan erat dengan sudut. Gini. Coba kalian ambil buku kalian, lihat terus. Ada nggak sih sudut di buku itu? Nah, ada dong pastinya. Nih, sudut di buku kalian. Terus coba kalian pikir-pikir lagi nih. Apa aja ya benda yang ada sudut yang lagi? Nah, Kak Jessica punya satu contoh lagi nih. Contohnya struktur jembatan. Nah, jembatan-jembatan yang kalian temui selama ini itu pastinya punya sudut. Jika kalian lihat detail-detailnya, jembatan yang memiliki garis-garis yang saling berhubungan membentuk sebuah sudut, dan hal tersebutlah yang dapat memperkuat dan memperindah bangunan. Nah, pengertian dari sudut sendiri adalah pertemuan dari dua buah garis lurus yang saling memotong yang dipertemukan pada satu titik yang sama. Seperti yang ada pada gambar. Garis AB dan garis AC berpotongan, sehingga membentuk sudut alfa. Sudut dapat diukur menggunakan busur derajat dan satuannya adalah derajat. Ada 3 macam jenis sudut, yaitu yang pertama ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu apa sih? Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Bisa dilihat di layar adik-adik, sudut lancip itu adalah sudut yang berada di area yang merah. Pada kehidupan sehari-hari, sudut lancip bisa ditemukan di ujung pensil, di topi ulang tahun, dan di ujung gunting. Nah, sekarang aku mau tes adik-adik nih. Dari 3 gambar yang ada di layar sekarang, manakah yang merupakan sudut lancip? Aku tungguin. Betul banget adik-adik, jawabannya yang kiri ya. Oke, sekarang lanjut ke sudut berikutnya. Yuk. Nah, selanjutnya ada sudut siku-siku. Apa sih sudut siku-siku itu? Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya pas 90 derajat. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Biasanya sudut siku-siku ini ada tanda khususnya, seperti ada tanda kotak di dalamnya, yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, jadi kalau ada tulisan 90 derajat atau ada kotak di dalamnya, berarti sudut tersebut disebut dengan sudut siku-siku. Contoh sudut siku-siku di kehidupan sehari-hari itu seperti jarum jam pukul 3 dan sudut pada ujung kertas. Sebelum kita lanjut ke sudut berikutnya, adik-adik bisa coba jawab ya. Dari 3 gambar di depan layar, manakah yang sudut siku-siku? Nah, jawabannya yang tengah ya. Oke, kita lanjut ke sudut berikutnya. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Dan sudut tumpul ini dapat kita temukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari, seperti kursi pantai, tongkat hoki, kemudian jam yang menunjukkan pukul 5, dan juga laptop yang dalam keadaan terbuka. Nah, adik-adik, setelah mendengar materi ini, kalian telah mengenali jenis-jenis sudut. Sekarang, waktunya adik-adik untuk mengasah pemahaman kalian tentang sudut. Kakak akan memberikan 5 contoh sudut. Adik-adik coba jawab ya, apakah sudut tersebut termasuk sudut lancip, siku-siku, atau sudut tumpul. Masing-masing soal akan diberikan jeda selama 20 detik agar adik-adik bisa memikirkan jawabannya sebelum nanti kami memberikan kunci jawabannya. Berikut soal pertama. Termasuk jenis sudut yang manakah ini?
Jawabannya adalah sudut tumpul. Karena 110 derajat lebih besar dari 90 derajat, maka sudut tersebut termasuk sudut tumpul. Soal kedua, termasuk jenis sudut yang manakah ini? Jawabannya adalah sudut siku-siku. Apabila adik-adik menemui gambar seperti demikian dengan tanda sudutnya yang berbentuk persegi, maka sudut tersebut adalah sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Soal ketiga, termasuk jenis sudut yang manakah ini? Jawabannya adalah sudut lancip. Karena 30 derajat lebih kecil dari 90 derajat, maka sudut ini termasuk sudut lancip. Soal keempat, termasuk jenis sudut yang manakah ini? Jawabannya adalah sudut lancip. Karena 79 derajat lebih kecil dari 90 derajat, maka sudut ini termasuk sudut lancip. Soal terakhir, termasuk jenis sudut yang manakah ini? Jawabannya adalah sudut tumpul. Karena 135 derajat lebih besar dari 90 derajat, maka sudut ini termasuk sudut tumpul. Selamat! Kini adik-adik sudah berhasil memahami jenis-jenis sudut. Nanti adik-adik akan mempelajari lebih dalam tentang sudut. Semangat belajar ya! Sampai jumpa di lain kesempatan.